Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Kami KPK akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang kemarin pada hari Rabu tanggal 15 November 2023. Tim KPK berhasil melakukan kegiatan tangkap tangan di Bondowoso, Jawa Timur. Dan saya kira dari kemarin teman-teman sudah mengikuti kegiatan dari tim penyidik KPK dimaksud. Tentu setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap para terperiksa dan kemudian berdasarkan kecukupan alat bukti ditemukan peristiwa pidana dan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam gelar perkara ataupun ekspos yang dihadiri oleh penyelidik, penyidik, penuntut, struktural penindakan, dan juga pimpinan. Selengkapnya nanti akan dibacakan beberapa poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan dimaksud oleh Pak Deputi Penindakan yang juga hadir pelaksana harian Direktur Penyidikan, Mas Tessa Mahardika. Setelah dibacakan, kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud dan setelahnya kami persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut dan kita fokuskan pertanyaan dari teman-teman adalah terkait dengan kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan kemarin karena kami sangat yakin banyak pertanyaan dan pendalaman lebih jauh terkait dengan fakta-fakta dari perkembangan perkara dimaksud. Kami silahkan Pak Deputi Penindakan untuk membacakan poin-poin dari perkembangan kegiatan tangkap tangan di Bondowoso, Jawa Timur. Kami silahkan, Pak. Terima kasih Mas Ali Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya cintai dan saya hormati, izinkan kami menyampaikan press release terkait dengan kegiatan KPK pada hari Rabu kemarin. Pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan informasi kegiatan tertangkap tangan tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji dalam pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Untuk kegiatan tertangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 9 orang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Adapun nama-nama yang kami amankan, yang pertama PJ, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso. Kemudian kedua AKDS, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ketiga, RWP, Staf Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Keempat, YS, dari swasta, pengendali CV WG. Dan yang kelima, kami mengamankan AIW, swasta, pengendali CV WG, dan yang keenam adalah NR, swasta, 7, MHA, PNS Dinas BSBK, Pemkab Bondowoso. Kedelapan, NDH, PNS, Kabid Bina Marga, Dinas BSBK, Pemkab Bondowoso. Dan yang terakhir adalah OTP, Staf Honorer Dinas BSBK, Pemkab Bondowoso.
Rekan-rekan media sekalian, kami juga ingin menyampaikan di sini kronologis tertangkap tangannya. Ada laporan atau informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur. Jadi ketika pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, tim KPK memperoleh informasi telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari YS dan dari AIW kepada AKDS sebagai perwakilan atau orang kepercayaan daripada PJ, bertempat di ruang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso. Kemudian informasi tersebut tim KPK bergerak dengan menjadi 2 tim, mengamankan PJ, AKDS, YS, dan AIW, dan dibawa ke Polres Bondowoso untuk kita ambil keterangan awalnya. Rekan-rekan sekalian, dalam kegiatan tersebut turut kita amankan uang tunai sejumlah 225 juta. Berikutnya, para pihak yang diamankan beserta barang bukti dimaksud dibawa ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk selanjutnya kita lakukan permintaan keterangannya. Rekan-rekan sekalian, tentunya dengan semangat anti korupsi yang kuat dari masyarakat, KPK menindaklanjuti menerima informasi dari laporan masyarakat dugaan tindak pidana korupsi. Sebagaimana aturannya, SOP-nya, dari informasi dan bahan keterangan tersebut, kita dalami dan kita yakini sehingga kita tingkatkan ke penyelidikan. Dilihat sudah ada kecukupan alat bukti, kita naikkan ke tingkat penyidikan. Sehingga pada malam hari ini kami umumkan beberapa tersangka diantaranya. Pertama, PJ, Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso. Kemudian kedua, AKDS, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso. Ketiga, kami menetapkan YSS, swasta pengendali CVWG, dan yang terakhir kami menetapkan AIW sebagai tersangka, yaitu swasta pengendali CVWG. Rekan-rekan media, berikutnya saya akan menyampaikan kronologis peristiwa yang telah kami kerjakan. Salah satu dari aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri Bondowoso, dengan kewenangannya kemudian menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat diantaranya terkait proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan atau dikerjakan oleh perusahaan milik ISS dan AIW. AKDS, dalam jabatannya selaku Ketua Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso atas perintah PJ, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso kemudian melaksanakan penyelidikan terbuka kaitannya dengan tindak pidana yang dilaporkan masyarakat tadi. Selama proses penyelidikan berlangsung, YSS AIW melakukan pendekatan komunikasi intens dengan AKDS dan meminta agar proses penyidikannya dapat dihentikan. Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut,
Selanjutnya AKDS melaporkan kepada PJ dan PJ menanggapinya dengan memberikan perintah kepada AKDS untuk dibantu. Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan oleh pihak AKDS, terjadi komitmen yang disertai kesepakatan antara YSS, AIW, dan AKDS sebagai orang kepercayaan PJ untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi. Telah terjadi penyerahan uang AKDS dan PJ sejumlah total 475 juta, dan dalam hal ini merupakan bukti permulaan yang cukup untuk segera kita kembangkan. Rekan-rekan sekalian, untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini 16 November 2023 dengan sampai waktu 9 Desember 2023. 2023 di rutan KPK. Tersangka YS, YSS, dan AIW sebagai pemberi kita persangkakan dengan pasal 5 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 13 Undang-Undang 13 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan untuk yang menerima tersangka PJ dan AKDS dipersangkakan pasal 12 huruf A dan B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikianlah rekan-rekan press release yang dapat kami sampaikan terkait kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Terima kasih Mas Ali. Baik, terima kasih Pak Deputi yang sudah membacakan pengumuman sekaligus juga melakukan penahanan terhadap para tersangka dari kegiatan tangkap tangan. Ada 4 orang yaitu PJ, AKDS, YSS, dan AIW. Dan masing-masing dari tersangka ini ditahan sampai nanti tanggal 5 Desember 2023 di rutan KPK. Baik, berikutnya sebentar Mas Mario. Sebelum nanti bertanya terkait dengan perkara ini, kami silahkan tadi petugas untuk menunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Udah.
Baik, terima kasih. Silakan 3 orang penanya, 1 Mas Mario ya. Kemudian ada lagi 2. Nanti saya beri kesempatan 1 orang lagi ya. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini, Mas Mario ya. Baik, silakan. Tes. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Yang ingin saya tanyakan dari kaitan perkara ini, pertama, kalau mau dilihat track recordnya 2 orang ini antara PJ dan Kasih Pitsus ini memang agak miring-miring lah. Ini track recordnya udah kebaca nih. Dari pindah dari Pemantang Siantar, dari mana udah kebaca nih 2 orang ini. Yang jadi pertanyaan saya, bahwa ini ada kasus penyelidikan terkait di Kultura. Nah kemudian menurut informasi yang saya peroleh ini ada 18 penyelidikan yang tengah berjalan di Kejari Bondowoso ini. Nah, dari 18 itu ada beberapa yang cukup lumayan gede lah kasus proyeknya. Nah, kira-kira ini 18 ini nggak berjalan, hanya 3 yang jalan penyelidikan ini. Lalu sisanya ini kira-kira KPK akan mendalami tidak? Ini kan baru 1 nih, ini ada 17 lagi nih. Nah dengan model-model gaya-gaya yang 2 orang tadi saya sebutkan dengan track record yang agak belepetan, dugaan kuat bahwa wangi-wangi ijen waternya ini masih ada nih. Tadi kan kardusnya ijen water tuh, pasti ada ijen waternya. Kenapa 18 ini tidak jalan? Apakah mereka sudah dicekoki ijen water itu atau bagaimana? Bagaimana kemudian strategi KPK untuk bisa memeriksa atau melakukan supervisi terhadap belasan kasus yang saya sebutkan untuk disupervisi lah minimal. Itu dulu Pak Ali untuk yang berat-berat sekarang atau gimana? Oke, siap Mas Ali. Salam ijen water. Siapa nih? Tes, terima kasih Pak Ali, Pak Rudi. Saya Jamal dari Remol. Yang pertama, pada saat kegiatan tangkap tangan itu, apa betul ada upaya dari pihak Kejaksaan Agung untuk mengambil alih perkara ini? Dan akhirnya kan berakhir juga KPK yang menangani. Nah nanti dalam penanganannya apakah akan melibatkan pihak Kejagung untuk menelusuri lebih lanjut pihak-pihak yang kemungkinan masih ada terlibat dalam perkara ini? Perkara lain nanti ya Pak. Ya udah, ini aja cukup ya Pak. Ya. Terima kasih Mas Mario atas pertanyaannya. Ini support buat KPK ini Mas Ali pertanyaannya. Terima kasih banyak informasinya setelah mensuplai bahwa Kejaksaan Negeri Bondowoso ada 18 perkara yang sedang ditangani. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh tim kami baru melihat ada 4 perkara. Yang pertama tentang hortikultura, kemudian tentang pembangunan gedung rehabilitasi puskesmas di Waringin, dan yang ketiga pembangunan gedung puskesmas di Botolinggo, dan yang terakhir adalah rekonstruksi ruas jalan Kerajaan Andung Sari. Nah, kami baru melihat ada 4 penyelidikan yang sedang berjalan. Dengan adanya informasi ini tentunya kami, kan KPK ini punya korsup ya, tentunya akan kita perdayakan juga untuk bersama-sama dengan kejaksaan kita mendalami kembali dan mengembangkan. Kalau memang ada bukti yang cukup tentunya kita akan tangani. Itu mungkin Mas Mario. Dan yang kedua, untuk Mas Jamal, apakah ada upaya dari kejaksaan? Tentunya
KPK ini kan tidak berdiri sendiri ya. Tentu Mas Jamal juga tahu bahwa KPK itu terdiri dari beberapa pegawai ya, sumber-sumber salah satunya adalah dari kejaksaan. Kita punya hubungan yang cukup baik, intens sama teman-teman kejaksaan dalam setiap menangani proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di KPK itu. Jadi keterlibatannya ya kita selalu manfaatkan keberadaan teman-teman yang ada di sini. Dan untuk kedepannya ya kita tentunya punya fungsi dan peran sebagai koordinator dan supervisi, ini akan kita manfaatkan untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja KPK. Mungkin itu Mas Jamal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Saya kira cukup ya teman-teman. Ada lagi terkait dengan perkara ini? Silakan. Cukup ya? Nggak ada lagi. Baik. Saya kira cukup Mas Maria ya. Jadi kita fokus saja untuk perkara ini pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran dari teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Deputi, Pak Pelaksana Harian Dirdik yang hadir pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.